Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonometrika dengan seksi 0040 jadwal hari Rabu pukul 7 sampai dengan 9.40 yang akan menjelaskan mengenai variabel random discrete yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Anggun Aswita Putri, kemudian Azia Syaira Dwi Ninta, Devita Safna, kemudian saya sebagai moderator, Deni Rahman, dan Desi Ermayanti. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai variabel random discrete. Variabel random adalah variabel yang nilainya tidak dapat secara pasti ditentukan. Sedangkan makna discrete berarti variabel tersebut memiliki spesifik nilai tertentu. Sebagai contoh klasik dalam buku teks statistik variabel random discrete ini adalah jumlah nilai dari dua buah dadu yang kita lemparkan. Nah, sedangkan lawan dari variabel random discrete adalah variabel random yang sifatnya kontinu. Jadi, variabel random discrete adalah variabel numerik yang nilai spesifiknya tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum dilakukannya eksperimen. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Desi Ermayanti. Kepada Desi dipersilahkan. Dalam teori probabilitas, variabel acak distrik adalah jenis variabel acak yang dapat mengambil sejumlah nilai berbeda yang terbatas atau dapat dihitung. Nilai-nilai ini seringkali diwakili oleh bilangan bulat atau bilangan bulat. Selain itu, nilai-nilai ini juga dapat diwakili oleh nilai-nilai distrik lainnya. Sebagai contohnya adalah suhu ruangan. Misalnya, suhu ruangan kelas Anda adalah antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Pada kasus suhu ruangan, kita akan memperoleh banyak sekali hingga angka temperatur ruangan antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Melanjutkan contoh dua dadu yang kita lemparkan, anggaplah ada dua buah dadu berwarna merah dan hitam. Saat kita melakukan eksperimen melemparkan kedua dadu tersebut, terdapat 36 jumlah kemungkinan dari dadu yang muncul. Sebagai ilustrasi, dapat kita gunakan tabel sebagai berikut. Selanjutnya, moderator. Berdasarkan pada tabel 1 dan tabel 2, kita mendefinisikan nilai X adalah penjumlahan mata dadu merah dan hitam yang muncul dalam eksperimen melemparkan dua buah dadu. Berdasarkan perhitungan kemungkinan munculnya jumlah mata dadu sebesar 2, dalam kurung X sama dengan 2, adalah sebanyak 1 kali. Karena hanya satu kemungkinan tersebut terjadi, sedangkan dalam kasus nilai X min 4 ada 3 kemungkinan pasangan yang bisa terjadi, yaitu merah sama dengan 3, hitam sama dengan 1, merah min 2, hitam min 2, merah sama dengan 1, hitam min 3. Dari 36 kemungkinan pasangan mata dadu yang muncul, maka peluang munculnya X min 2 adalah sebesar 1/36. Sedangkan peluang munculnya X sama dengan 4 adalah sebesar 3/36. Berdasarkan tabel 2.2, maka jika kita menjumlahkan nilai peluang yang mungkin terjadi, maka nilainya adalah sama dengan 1. Kasus melemparkan pasangan dadu warna merah dan hitam seperti contoh kita tersebut, maka disebut populasi variabel random discrete tersebut adalah himpunan bilangan yang nilainya antara 2 sampai 12. Selanjutnya kembali kepada moderator. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anggun Aswita. Kepada Anggun dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai ekspektasi variabel random discrete. Ekspektasi atau harapan
adalah nilai sebuah variabel random discrete adalah nilai atau hasil perhitungan rata-rata tertimbang dari seluruh kemungkinan nilai yang muncul. Rumusnya yaitu ekspektasi X sama dengan X di dalam kurung P ditambah X sama dengan 1 X P per mu. Di nilai ekspektasi sebuah variabel random seringkali disebut juga sebagai rata-rata populasi. Dalam hal contoh melamparkan sepasang dadu yang telah kita lakukan, maka dapat dikatakan rata-rata populasi nilai dadu yang muncul adalah sebesar 7 dengan simbol mu. Selanjutnya adalah sifat-sifat nilai ekspektasi. Yang pertama adalah nilai ekspektasi dari penjumlahan sekelompok variabel adalah sama dengan penjumlahan nilai ekspektasinya. Rumusnya sendiri adalah ekspektasi dalam kurung X ditambah Y ditambah Z sama dengan E ekspektasi dikali X ditambah ekspektasi dikali Y dalam kurung BX sama dengan BE dalam kurung X. Dan sifat yang ketiga yaitu nilai ekspektasi dari sebuah bilangan konstan adalah bilangan itu sendiri. Slide. Selanjutnya adalah materi tentang varian populasi variabel random. Varian adalah ukuran dispersi atau penyebaran data dalam kasus discrete random variabel yang kita telah dalam buku ini. Maka varian X adalah ukuran dari sebaran probabilitas X. Definisi formal secara matematis, varian adalah nilai ekspektasi terhadap kuadrat selisih nilai aktual X terhadap nilai rata-ratanya, yaitu pada rumus sigma sama dengan X dikurang mu. Dan berdasarkan hasil perhitungan terhadap varian X, kita bisa memperoleh nilai simpangan baku atau standar deviasi dari variabel random X tersebut. Standar deviasi bisa kita ketahui dengan cara menghitung akar kuadrat dari varian tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Devita Samna. Kepada Devita dipersilakan. Selanjutnya, distribusi peluang. Distribusi peluang variabel acak diskrit merupakan suatu cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan F dalam kurung X, P dalam kurung X besar dikurang X kecil. Distribusi peluang variabel acak diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau persamaan fungsi. Slide selanjutnya, moderator. Dapat dilihat dari grafik di samping, berdasarkan gambaran sebaran probabilitas dari eksperimen yang telah kita lakukan menggunakan 2 buah dadu, terlihat bahwa peluang terbesar terjadi pada jumlah mata dadu adalah untuk nilai X sama dengan 7, dengan peluang sebesar 1/6. Gambaran di atas menunjukkan bagaimana penyebaran probabilitas hasil eksperimen atau varian, dan bagaimana pula kondisi pemusatannya atau nilai ekspektasi. Slide selanjutnya, moderator. Selanjutnya, mendekomposisi variabel random. Jika X adalah variabel random dan adalah rata-rata populasi dari variabel random tersebut, maka kita akan bisa melakukan dekomposisi sebagai berikut. X sama dengan 0 ditambah U, di mana U sama dengan komponen random dari variabel X. Seringkali komponen U dalam konteks analisis regresi disebut sebagai disturbance term atau error term. Kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Azia Syera. Kepada Azia dipersilahkan.
Selanjutnya yaitu ada estimator. Estimator adalah formulasi atau rumus umum yang kita gunakan dan estimasi adalah hasil yang kita peroleh berdasarkan rumus yang kita gunakan dan sampelnya. Estimasi tentunya bisa berubah dari setiap kali kita melakukan proses pengambilan sampel dalam sebuah populasi. Misalnya, kita ingin mengetahui berapa butir telur yang dikonsumsi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dalam 1 bulan. Langkah yang kita lakukan adalah menentukan jumlah sampel dari populasi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kemudian kita akan menanyakan berapa banyaknya konsumsi telur yang dilakukan oleh masing-masing sampel per bulannya, menggunakan rumus menghitung rata-rata. Kita akan memperoleh estimasi rata-rata konsumsi telur mahasiswa Fakultas Ekonomi dari sampel yang kita peroleh. Jika kita melakukan lagi proses pengambilan sampel dan menggunakan rumus yang sama, maka besar kemungkinan hasil estimasi yang kita peroleh menggunakan estimator yang sama nilainya berbeda. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.